Pernahkah Anda terbangun di tengah malam atau di pagi buta dengan napas yang memburu, jantung yang berdegup kencang, dan perasaan yang begitu campur aduk, seolah-olah Anda baru saja kembali dari sebuah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan, padahal tubuh Anda hanya terbaring diam di atas tempat tidur sepanjang malam. Ada momen hening yang sangat aneh saat mata Anda pertama kali terbuka, di mana batas antara dunia nyata dan dunia yang baru saja Anda tinggalkan dalam tidur terasa begitu tipis dan kabur, seakan-akan dinding kamar Anda perlahan memudar dan menyatu dengan pemandangan yang Anda lihat dalam mimpi tadi. Rasanya begitu membingungkan, karena di satu sisi akal sehat Anda mengatakan bahwa Anda sudah bangun dan aman di rumah. Namun di sisi lain, jiwa Anda masih tertinggal di sana, terperangkap dalam adegan-adegan yang terasa jauh lebih nyata, lebih berwarna, dan lebih hidup daripada kenyataan yang sedang Anda hadapi saat ini. Transisi dari alam mimpi ke alam sadar ini seringkali meninggalkan jejak kebingungan yang mendalam, membuat kita bertanya-tanya, apakah yang barusan terjadi hanyalah aktivitas otak semata, ataukah sebuah pengalaman jiwa yang benar-benar valid dan nyata adanya? Bukan hanya gambaran visualnya yang terekam jelas dalam ingatan, tetapi emosi yang tertinggal di dada seringkali jauh lebih intens dan sulit untuk diabaikan begitu saja. Entah itu rasa sedih yang membuat air mata mengalir membasahi bantal tanpa Anda sadari, rasa bahagia yang membuncah hingga membuat Anda tersenyum sendiri saat terbangun, atau bahkan rasa takut yang mencekam yang membuat Anda enggan untuk memejamkan mata kembali. Perasaan itu begitu murni, begitu telanjang, dan begitu menyentuh relung hati terdalam, sehingga rasanya tidak adil jika kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada artinya sama sekali. Anda bisa merasakan sisa-sisa getaran energi dari mimpi tersebut menjalar ke seluruh tubuh, membuat jari-jari tangan terasa dingin atau dada terasa sesak, sebuah bukti fisik bahwa meskipun tubuh Anda diam tertidur, ada bagian dari diri Anda yang mengalami gejolak emosional yang hebat. Rasa rindu kepada seseorang yang sudah tiada yang hadir dalam mimpi, atau rasa cemas dikejar sesuatu yang tak terlihat, semuanya meninggalkan residu perasaan yang bisa bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari setelah Anda bangun, mewarnai suasana hati Anda sepanjang hari itu. Pertanyaan besar pun perlahan mulai muncul di benak kita yang sedang mencoba mencerna pengalaman tersebut. Mengapa ada mimpi-mimpi tertentu yang lewat begitu saja seperti angin lalu, terlupakan dalam hitungan detik setelah kita membuka mata dan mencuci muka, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? Namun, mengapa ada satu atau dua mimpi khusus yang datang dengan kekuatan yang begitu dahsyat, menancap kuat dalam memori jangka panjang kita, dan menolak untuk dilupakan? Sekeras apapun, kita mencoba mengalihkan perhatian pada rutinitas sehari-hari. Mimpi jenis ini seolah memiliki berat, memiliki tekstur, dan memiliki gravitasi tersendiri yang menarik kesadaran kita untuk terus kembali mengingatnya, menganalisanya, dan merasakannya berulang kali. Ada kualitas kejernihan yang berbeda, sebuah tanda tanya besar yang menggantung di udara, memaksa kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan duniawi dan merenungkan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik rangkaian gambar dan cerita yang tampaknya acak, namun terasa begitu personal dan mendesak untuk dipahami. Seringkali, logika kita yang dididik oleh dunia modern akan buru-buru menepis pengalaman ini dengan label sederhana yang sudah sering kita dengar sejak kecil, yaitu kalimat penenang, bahwa itu semua hanyalah bunga tidur
atau sekadar hasil dari kelelahan pikiran setelah seharian bekerja keras. Kita diajarkan untuk mengabaikan intuisi malam hari dan segera kembali fokus pada logika siang hari, menganggap bahwa apa yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat adalah sesuatu yang tidak nyata dan tidak perlu diambil pusing. Namun, jauh di lubuk hati yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik lembut namun tegas, sebuah perasaan intuitif yang sulit dibantah, yang mengatakan bahwa mimpi yang baru saja Anda alami bukanlah sekadar bunga tidur biasa yang layu saat matahari terbit. Ada resonansi kebenaran di sana, ada pesan yang tersirat, dan ada koneksi yang terasa begitu sakral, yang membuat Anda merasa bahwa mengabaikan mimpi ini sama saja dengan mengabaikan bagian penting dari diri Anda sendiri yang sedang mencoba berkomunikasi. Mari kita coba membuka cakrawala pemikiran kita sejenak dan melihat tidur dari sudut pandang yang sedikit berbeda, bukan hanya sebagai proses biologis untuk mengistirahatkan otot dan membuang racun di otak, melainkan sebagai sebuah fase perpindahan kesadaran yang menakjubkan. Bayangkan, jika saat tubuh fisik kita sedang mengisi ulang tenaganya, kesadaran atau jiwa kita justru sedang aktif berpindah ke frekuensi yang berbeda, sebuah frekuensi yang lebih halus, di mana batasan ruang dan waktu tidak lagi berlaku kaku seperti di dunia fisik. Dalam pandangan spiritual yang mendalam, tidur adalah momen ketika kebisingan ego dan logika duniawi dimatikan sementara, memberikan kesempatan bagi jiwa untuk pulang sejenak ke asalnya atau berkelana ke lapisan dimensi lain untuk mendapatkan wawasan, penyembuhan, atau sekadar refleksi diri. Ini adalah waktu di mana kita menjadi penjelajah semesta batin, mengakses perpustakaan kebijaksanaan yang mungkin tertutup rapat saat kita sedang sibuk dengan urusan duniawi dalam keadaan sadar. Bayangkan jika mimpi yang terasa sangat nyata itu sebenarnya adalah sebuah surat pribadi, sebuah amplop tertutup yang dikirimkan khusus dari dimensi lain, entah itu dari alam bawah sadar Anda yang terdalam, dari memori jiwa yang purba, atau bahkan dari bimbingan semesta yang menyayangi Anda. Amplop surat itu mungkin terlihat aneh, ditulis dengan bahasa simbol yang tidak langsung kita pahami, penuh dengan teka-teki gambar dan metafora yang membingungkan, namun isinya sangatlah berharga dan ditujukan spesifik untuk membantu perjalanan hidup Anda saat ini. Kita seringkali membiarkan surat-surat berharga ini menumpuk di depan pintu kesadaran kita, tanpa pernah membukanya, hanya karena kita tidak mengerti bahasanya, atau karena kita terlalu takut untuk mengetahui isinya. Padahal, bisa jadi di dalam mimpi yang membingungkan, atau bahkan menakutkan itu, tersimpan kunci jawaban atas doa-doa yang selama ini Anda panjatkan, atau solusi atas masalah pelik yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan nyata. Di sini, dalam ruang dengar ruh spiritual ini, kita tidak akan terburu-buru menghakimi atau melabeli pengalaman Anda dengan istilah medis yang dingin atau takhayul yang menakutkan, melainkan kita akan belajar bersama untuk menjadi pembaca pesan yang bijaksana. Kita akan menelusuri lorong-lorong misterius ini dengan penuh rasa ingin tahu dan ketenangan, mencoba memecahkan kode-kode rahasia yang dikirimkan oleh jiwa Anda sendiri melalui mimpi-mimpi yang terasa begitu hidup. Ini adalah undangan bagi Anda untuk tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif dalam tidur Anda, tetapi mulai menyadari bahwa setiap detail visual, setiap emosi yang muncul, dan setiap tokoh yang hadir mungkin membawa potongan peta yang Anda butuhkan untuk menavigasi kehidupan saat ini. Persiapkan diri Anda, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan hati Anda terbuka
karena kita akan mulai menyelami makna di balik mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Seringkali, ketika kita mencoba mencari jawaban atas fenomena mimpi yang begitu nyata ini, kita akan dipertemukan dengan dua jalur pemikiran yang tampaknya berseberangan, namun sesungguhnya bisa berjalan beriringan dengan harmonis jika kita melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Di satu sisi, sains medis dan psikologi modern memberikan penjelasan yang sangat logis dan terukur mengenai mekanisme otak kita saat terlelap, menjelaskan tentang fase tidur REM atau Rapid Eye Movement, di mana aktivitas gelombang otak menjadi sangat aktif, menyerupai saat kita bangun. Mereka akan mengatakan bahwa mimpi hanyalah proses pembersihan data di malam hari, sebuah momen di mana otak memilah-milah memori jangka pendek, membuang informasi sampah yang tidak penting, dan mengonsolidasikan pengalaman emosional hari itu ke dalam memori jangka panjang. Penjelasan ini tentu saja benar secara biologis dan tidak perlu kita bantah, karena memang begitulah cara kerja perangkat keras tubuh kita. Namun, bagi seorang pencari makna, penjelasan yang murni mekanis ini seringkali terasa kering dan belum cukup memuaskan. Dahaga pertanyaan, mengapa, yang muncul dari dalam jiwa, karena ia hanya menjelaskan bagaimana mesin itu bekerja, bukan apa pesan yang sedang disiarkan melaluinya. Untuk memahami ini lebih dalam, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana namun mendalam. Bayangkan otak manusia adalah sebuah perangkat radio atau televisi yang sangat canggih, lengkap dengan segala sirkuit dan kabel yang rumit, yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Namun, siaran musik atau film yang muncul di layar televisi tersebut tidaklah berasal dari dalam mesin itu sendiri, melainkan berasal dari sinyal gelombang yang dikirimkan dari stasiun pemancar yang berada jauh di luar sana, yang kemudian ditangkap dan diterjemahkan oleh perangkat tersebut menjadi gambar dan suara. Begitu pula dengan mimpi yang terasa sangat nyata. Sains mungkin bisa menjelaskan sirkuit mana di otak yang menyala, tetapi dari sudut pandang spiritual, otak hanyalah penerima sinyal, sementara mimpi itu sendiri adalah transmisi gelombang kesadaran yang berasal dari lapisan jiwa yang lebih luas, sebuah sinyal Wi-Fi dari kesadaran semesta yang akhirnya bisa tertangkap jernih ketika kebisingan aktivitas fisik kita dinonaktifkan saat tidur. Ketika kita berbicara tentang judul pesan dari dimensi lain, seringkali pikiran kita langsung melayang pada hal-hal yang berbau mistis, klinik, atau menakutkan, seolah-olah dimensi lain adalah tempat hantu atau makhluk asing berada. Padahal, dalam konteks perjalanan spiritual dan psikologi, dalam Deep NB, dimensi lain yang dimaksud adalah lapisan-lapisan kesadaran yang ada di dalam diri kita sendiri. Namun jarang kita kunjungi saat sadar, seperti ruang bawah tanah atau loteng di rumah jiwa kita, yang menyimpan arsip-arsip kebijaksanaan purba. Ini adalah dimensi kehalusan rasa, dimensi intuisi, dan dimensi subconscious atau alam bawah sadar yang luasnya tak bertepi, tempat di mana kita terhubung dengan jaring-jaring energi kehidupan yang lebih besar. Jadi, janganlah takut dengan istilah ini, karena dimensi itu bukanlah tempat yang jauh di luar angkasa, melainkan kedalaman samudra di dalam diri Anda sendiri yang sedang mencoba mengirimkan gelembung-gelembung pesan ke permukaan kesadaran Anda. Sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum teknologi pemindai otak ditemukan, para leluhur dan orang-orang bijak dari berbagai tradisi spiritual di seluruh dunia telah memperlakukan mimpi
dengan rasa hormat yang sangat tinggi, menganggapnya sebagai jembatan suci antara diri manusia yang terbatas dengan semesta atau Tuhan yang tak terbatas. Mereka memahami bahwa ketika tubuh fisik terikat pada hukum gravitasi bumi dan waktu linear, roh atau kesadaran manusia memiliki kemampuan untuk melampaui batasan-batasan tersebut saat tidur, melakukan perjalanan ke ranah yang lebih tinggi untuk bertemu dengan hakikat kebenaran. Dalam heningnya malam, jembatan ini terbuka lebar, memungkinkan lalu lintas informasi dari langit ke bumi, memberikan panduan, peringatan, atau sekadar penghiburan bagi jiwa yang sedang lelah menjalani drama kehidupan duniawi. Menjadikan mimpi sebagai salah satu metode komunikasi tertua antara Sang Pencipta dan ciptaannya yang seringkali terlupakan di era modern ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa pesan-pesan penting ini harus datang lewat mimpi yang samar dan simbolik? Mengapa tidak disampaikan secara langsung dan jelas saat kita sedang sadar di siang hari agar lebih mudah dimengerti? Jawabannya terletak pada kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Saat matahari bersinar, logika rasional dan ego kita memegang kendali penuh, sibuk menganalisis untung rugi, sibuk dengan jadwal pekerjaan, sibuk dengan citra diri, dan sibuk dengan ribuan distraksi digital yang tidak pernah berhenti berbunyi. Suara ego itu begitu keras dan dominan, berteriak lantang di kepala kita, sehingga bisikan lembut dari jiwa dan intuisi menjadi tenggelam dan tidak terdengar sama sekali. Seperti mencoba mendengarkan suara jangkrik di tengah konser musik rock yang hingar-bingar, mustahil bagi kita untuk menangkap sinyal halus dari dimensi spiritual saat frekuensi otak kita sedang sibuk dalam mode survival atau bertahan hidup sehari-hari. Karena itulah, ketika kita menolak untuk mendengarkan intuisi di siang hari, atau ketika kita terus-menerus menyangkal perasaan kita sendiri demi terlihat kuat di mata orang lain, jiwa kita harus mencari cara lain yang lebih dramatis untuk menarik perhatian kita. Di malam hari, saat pertahanan logika runtuh dan ego tertidur lelap, jiwa mengambil alih panggung kesadaran dan memutar sebuah film visual yang begitu kuat, begitu emosional, dan begitu nyata. Itulah mimpi yang Anda alami. Jiwa Anda seolah sedang berteriak melalui gambar. Lihat ini, rasakan ini, jangan abaikan ini lagi. Memaksa Anda untuk menghadapi apa yang selama ini Anda hindari, atau menunjukkan potensi yang selama ini Anda kubur dalam-dalam. Mimpi yang intens adalah cara kasih sayang dari diri sejati Anda untuk memastikan bahwa pesan penting tersebut sampai, meskipun harus melalui pintu belakang kesadaran saat Anda sedang tidak waspada. Maka, ketika Anda terbangun dari sebuah mimpi yang terasa sangat nyata, sesungguhnya itu adalah sebuah validasi yang indah bahwa Anda lebih dari sekadar tumpukan daging dan tulang yang hidup secara mekanis di dunia ini. Pengalaman tersebut adalah bukti otentik bahwa ada bagian dari diri Anda yang abadi, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan yang senantiasa terhubung dengan sumber kebijaksanaan yang lebih besar. Menyadari hal ini memberikan kita rasa tenang dan takjub bahwa kita dilengkapi dengan sistem navigasi internal yang canggih yang bekerja siang dan malam untuk membimbing kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian dalam kegelapan. Bahkan dalam tidur pun ada proses bimbingan yang terus bekerja, merajut pesan dan makna agar kita bisa bangun menjadi manusia yang lebih sadar, lebih utuh, dan lebih mengerti arah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Setelah kita membuka hati untuk menerima kemungkinan bahwa mimpi adalah surat dari dimensi lain, langkah bijaksana berikutnya adalah belajar menjadi penyortir surat yang jeli,
karena kita harus mengakui secara jujur bahwa tidak setiap mimpi yang hadir di malam hari adalah pesan profetik atau petunjuk spiritual yang agung, sama seperti kotak surat di depan rumah kita yang seringkali berisi campuran antara surat tagihan penting, surat cinta yang berharga, dan tumpukan selebaran iklan yang tidak relevan. Demikian pula dengan alam mimpi kita yang seringkali dipenuhi oleh sampah, memori sisa, aktivitas seharian. Ada kalanya kita bermimpi sedang bekerja di kantor, mencari kunci yang hilang, atau berada dalam situasi konyol yang tidak masuk akal, yang sebenarnya hanyalah cara otak kita membuang kelelahan dan menata ulang folder ingatan jangka pendek yang berantakan. Tugas pertama kita dalam perjalanan ini adalah melatih kepekaan batin untuk memilah biji dari sekam, membedakan mana yang sekadar bunga tidur akibat kelelahan fisik atau kecemasan ringan, dan mana yang benar-benar merupakan transmisi sinyal murni dari kedalaman jiwa yang meminta perhatian penuh kita. Ciri pertama dan yang paling mudah dikenali dari sebuah mimpi yang membawa pesan adalah tingkat kejernihan atau visualisasinya yang luar biasa tajam, seringkali jauh lebih tajam daripada pandangan mata kita. Di dunia nyata yang kadang memburam karena lelah, jika bunga tidur biasanya terasa seperti menonton televisi tua yang gambarnya bersemut, pudar, dan berpindah-pindah tanpa fokus yang jelas, maka mimpi spiritual hadir layaknya film bioskop beresolusi tinggi dengan detail warna yang begitu hidup dan menyala. Anda mungkin bisa melihat tekstur lumut di bebatuan dengan sangat jelas, merasakan hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulit, atau mendengar suara gemericik air yang begitu jernih, seolah-olah Anda benar-benar berada di sana secara fisik. Kualitas sensori yang hiperrealistis ini adalah tanda bahwa kesadaran Anda sedang berada dalam fokus penuh, bukan sedang melamun secara acak, menandakan bahwa pengalaman ini dirancang khusus agar Anda mengingat setiap detailnya saat terbangun nanti. Selain ketajaman visual, ciri kedua yang sangat membedakan adalah adanya alur cerita atau narasi yang konsisten dan memiliki benang merah yang kuat, berbeda dengan bunga tidur biasa yang seringkali kaotis dan tidak logis. Dalam mimpi bunga tidur, seringkali kita mengalami perpindahan tempat yang tidak masuk akal, misalnya sedang berbicara dengan teman di sekolah, lalu tiba-tiba sedetik, kemudian kita sudah berada di tengah pasar tanpa sebab akibat, sebuah tanda bahwa otak hanya sedang melemparkan potongan-potongan memori secara acak. Sebaliknya, mimpi yang berisi pesan biasanya memiliki struktur yang rapi, seolah-olah ada sutradara agung yang mengaturnya. Ada awal, ada konflik atau peristiwa utama, dan ada penyelesaian atau pesan inti yang ingin disampaikan tanpa gangguan yang berarti. Konsistensi ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut bukanlah sebuah glitch atau kesalahan sistem otak, melainkan sebuah komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk menyampaikan makna tertentu kepada pemimpi. Namun, di atas segalanya, indikator yang paling valid dan tidak bisa dipalsukan adalah residu emosional atau rasa yang tertinggal di hati Anda begitu mata terbuka, sebuah getaran yang terasa menempel erat di dinding dada dan sulit untuk dihilangkan. Mimpi bunga tidur biasanya akan menguap begitu saja tanpa meninggalkan bekas emosi yang berarti. Anda mungkin lupa apa yang Anda impikan 5 menit setelah bangun tidur. Berbeda halnya dengan mimpi pesan, ia membawa muatan energi yang kuat, bisa berupa rasa damai yang begitu dalam, yang membuat Anda merasa dilindungi, rasa haru yang membuat air mata menetes,
atau bahkan rasa peringatan yang mendesak yang membuat Anda menjadi lebih waspada. Rasa ini begitu asing, namun juga akrab, seolah-olah emosi tersebut bukan berasal dari reaksi kimia tubuh Anda, melainkan disuntikkan langsung ke dalam jiwa Anda untuk mengubah frekuensi perasaan Anda seharian penuh. Seringkali juga dalam mimpi jenis ini, muncul fenomena yang disebut kesadaran ganda, atau yang populer dikenal sebagai lucid dream, tingkat ringan, di mana ada bagian kecil dari diri Anda yang menyadari, wah, ini sangat penting, atau saya harus mengingat ini, meskipun Anda masih berada dalam kondisi tertidur. Ini adalah tanda bahwa sang pengamat atau diri sejati Anda sedang aktif memantau pengalaman tersebut. Tidak hanyut begitu saja dalam arus mimpi seperti kayu yang terbawa sungai, tetapi hadir sebagai saksi yang sadar. Keadaan ini menunjukkan bahwa pintu komunikasi antara alam sadar dan alam bawah sadar sedang terbuka lebar, memungkinkan Anda untuk berinteraksi atau setidaknya merekam pesan tersebut dengan integritas yang tinggi. Ketika Anda merasa menjadi partisipan aktif yang sadar akan pentingnya momen itu, bukan sekadar korban skenario mimpi yang aneh. Besar kemungkinan itu adalah sesi pembelajaran bagi jiwa Anda. Penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu menjadi seorang ahli tafsir mimpi profesional untuk bisa merasakan perbedaannya, karena insting dan intuisi alamiah kita sebenarnya sudah tahu cara membedakan makanan jiwa yang bergizi dengan jajanan yang hanya lewat. Jangan terlalu memusingkan analisis logika di tahap awal, tetapi cobalah untuk diam sejenak dan bertanya pada tubuh serta perasaan Anda. Apakah mimpi ini terasa berat dan berbobot, atau terasa ringan dan kosong? Jawaban yang muncul pertama kali dari hati nurani biasanya adalah kebenaran, karena jiwa tidak pernah berbohong tentang pengalamannya sendiri. Belajarlah mempercayai sensor batin Anda. Jika sebuah mimpi terus-menerus memanggil Anda untuk kembali mengingatnya, itu karena ia memang memiliki berat yang berbeda dibandingkan ribuan mimpi lain yang sudah Anda lupakan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memutar kembali rol film ingatan Anda. Cobalah temukan satu memori mimpi spesifik di masa lalu yang hingga detik ini masih bisa Anda ingat dengan jelas, seolah-olah baru terjadi kemarin malam. Apakah mimpi itu memiliki warna yang tajam? Apakah alurnya terasa runtut dan tidak membingungkan? Dan yang terpenting, apakah saat itu Anda bangun dengan perasaan yang begitu kuat hingga mengubah mood atau pandangan Anda hari itu? Jika Anda menemukan satu ingatan seperti itu, peganglah erat-erat memori tersebut, karena itu adalah contoh nyata dari pesan dimensi lain yang pernah singgah dalam hidup Anda. Itu bukanlah bunga tidur yang layu, melainkan sebuah permata yang sengaja diletakkan di sana untuk Anda temukan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membaca simbol-simbol rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jika kita sudah menyadari bahwa mimpi adalah sebuah pesan, pertanyaan selanjutnya yang seringkali membuat kita frustrasi adalah mengapa pesan tersebut harus disampaikan dengan cara yang begitu rumit dan berbelit-belit. Mengapa jiwa atau dimensi spiritual tidak mengirimkan pesan teks yang jelas, lugas, dan mudah dibaca seperti layaknya pesan singkat di ponsel kita, agar kita tidak perlu repot menebak-nebak artinya? Jawabannya terletak pada hakikat jiwa itu sendiri. Jiwa kita berbicara dengan bahasa purba yang jauh lebih tua daripada bahasa lisan manusia manapun. Ia berkomunikasi melalui bahasa gambar, metafora, dan simbol yang bersifat universal dan melampaui logika kata-kata. Sama seperti sebuah lukisan abstrak
yang bisa menyampaikan ribuan perasaan tanpa perlu satupun kalimat penjelasan. Mimpi menggunakan simbol visual untuk merangkum kompleksitas emosi dan pengalaman batin yang terlalu luas, jika harus disederhanakan ke dalam kata-kata yang terbatas. Jadi ketika Anda menerima mimpi yang aneh, jangan anggap itu sebagai teka-teki yang menjebak, melainkan anggaplah itu sebagai puisi visual yang sedang dibacakan oleh diri sejati Anda. Mari kita ambil contoh salah satu simbol yang paling sering muncul dalam mimpi banyak orang, yaitu elemen air. Dalam Kamus Bahasa Jiwa, air hampir selalu merupakan representasi dari dunia emosi dan perasaan terdalam kita yang sedang mengalir saat itu. Perhatikanlah kondisi air dalam mimpi Anda. Apakah Anda melihat danau yang tenang dan jernih yang memantulkan cahaya bulan, yang mungkin menandakan bahwa batin Anda sedang dalam fase kedamaian, kejernihan, dan penerimaan diri yang utuh? Atau sebaliknya, apakah Anda sedang berada di tengah lautan yang diamuk badai dengan ombak besar yang menakutkan, yang sebenarnya adalah cerminan jujur dari gejolak kecemasan, stres, atau amarah yang sedang Anda pendam dan tidak tersalurkan di dunia nyata? Bahkan detail kecil, seperti air keruh atau air lumpur, bisa menjadi sinyal bahwa ada emosi yang kotor atau situasi yang membingungkan yang sedang mencemari kejernihan pikiran Anda, mengajak Anda untuk segera melakukan pembersihan batin. Simbol lain yang juga sangat personal dan sering hadir adalah bangunan, terutama rumah, yang dalam psikologi spiritual sering diartikan sebagai representasi dari diri si pemimpi itu sendiri. Bagian depan rumah adalah wajah sosial yang Anda tampilkan pada dunia. Ruang tamu adalah tempat Anda berinteraksi dengan orang lain, sedangkan kamar tidur atau ruang bawah tanah adalah ruang privasi jiwa dan memori masa lalu yang tersembunyi. Pernahkah Anda bermimpi menemukan sebuah ruangan baru di dalam rumah Anda sendiri yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya? Mimpi indah seperti ini seringkali merupakan kabar gembira bahwa Anda sedang atau akan menemukan bakat terpendam, potensi baru, atau aspek kepribadian yang selama ini terkubur dan siap untuk dikembangkan. Sebaliknya, jika rumah dalam mimpi Anda terlihat rapuh, atapnya bocor, atau pondasinya retak, itu adalah peringatan lembut dari tubuh dan jiwa Anda, agar Anda segera beristirahat dan memulihkan pondasi kesehatan fisik maupun mental sebelum terlambat. Kemudian ada juga simbol kendaraan, entah itu mobil, kereta api, atau pesawat terbang, yang sangat erat kaitannya dengan perjalanan hidup dan seberapa besar kendali yang Anda miliki atas nasib Anda sendiri saat ini. Cobalah ingat kembali, apakah dalam mimpi itu Anda yang sedang menyetir dengan percaya diri, ataukah Anda hanya duduk di kursi penumpang sambil merasa cemas karena sopirnya mengemudi ugal-ugalan? Jika Anda menyetir sendiri, itu tanda otonomi dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan hidup. Namun, jika Anda duduk di belakang atau rem kendaraan blong, mungkin itu adalah refleksi ketakutan Anda akan kehilangan kendali atas situasi pekerjaan atau hubungan yang sedang Anda jalani. Kendaraan yang mogok atau kehabisan bensin bisa menjadi pesan yang sangat harfiah bahwa energi Anda sudah habis terkuras dan Anda memaksakan diri terlalu keras untuk melaju, padahal batin Anda sudah berteriak minta berhenti. Sejenak untuk mengisi ulang tenaga. Satu hal yang sangat penting untuk ditekankan di sini adalah kehati-hatian dalam menafsirkan simbol-simbol ini. Janganlah terjebak untuk serta-merta mempercayai kamus mimpi instan yang banyak beredar di internet atau buku-buku ramalan umum. Simbol dalam mimpi bersifat sangat personal dan kontekstual,
bergantung pada memori dan pengalaman hidup unik yang hanya dimiliki oleh Anda seorang. Sebagai contoh, simbol anjing. Bagi seseorang yang memelihara anjing dengan penuh kasih sayang, mungkin berarti persahabatan dan loyalitas, namun bagi orang lain yang pernah memiliki trauma digigit anjing di masa kecil, simbol yang sama bisa berarti ancaman, ketakutan, atau serangan. Jadi, kamus terbaik untuk menerjemahkan mimpi Anda bukanlah Google atau buku tafsir, melainkan kamus perasaan dan memori Anda sendiri yang tersimpan rapi di dalam hati. 1. 5. Kunci utama untuk memecahkan kode simbol ini bukanlah dengan analisis otak kiri yang kaku, melainkan dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana pada hati Anda. Apa yang saya rasakan saat melihat simbol itu dalam mimpi? Perasaan atau emosi yang menyertai simbol tersebut adalah indikator makna yang sesungguhnya, jauh lebih akurat daripada bentuk visual simbol itu sendiri. Seekor ular yang hadir dalam mimpi bisa menakutkan jika disertai rasa panik, yang mungkin berarti ada orang yang berniat buruk atau situasi beracun. Namun ular yang sama bisa berarti penyembuhan dan transformasi jika saat melihatnya Anda merasakan ketenangan atau kekaguman, mengingat ular juga adalah simbol medis dan pergantian kulit. Selalu validasi tafsiran Anda dengan rasa di dada. Jika tafsiran itu membuat hati Anda terasa klik dan lega, maka kemungkinan besar itulah pesan yang dimaksud oleh jiwa Anda. Pada akhirnya, memahami bahasa simbol ini adalah sebuah undangan untuk memulai dialog yang intim dan jujur dengan diri sendiri, bukan sekadar alat untuk meramal masa depan seperti praktik perdukunan. Simbol-simbol ini hadir bukan untuk mendikte apa yang akan terjadi esok hari secara pasti, melainkan untuk menyodorkan cermin agar Anda bisa melihat kondisi batin Anda saat ini dengan lebih jernih dan mengambil langkah antisipasi yang bijak. Anggaplah setiap simbol yang mampir dalam tidur Anda sebagai sahabat yang datang membawa kado yang dibungkus rapi. Tugas Anda adalah membuka bungkusnya pelan-pelan dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang, bukan dengan ketakutan atau ketergesa-gesaan. Dengan perlahan mempelajari bahasa unik jiwa ini, Anda sedang membangun jembatan emas menuju kebijaksanaan diri yang akan menuntun hidup Anda menjadi lebih selaras dan bermakna. Salah satu pengalaman paling mengharukan dan seringkali membuat kita terbangun dengan air mata kerinduan yang hangat di pipi adalah ketika mimpi membawa kita bertemu dengan sosok orang-orang terkasih yang telah mendahului kita. Meninggalkan dunia fana ini, momen pertemuan ini seringkali terasa jauh lebih hidup daripada sekadar memutar ulang rekaman video kenangan di kepala, karena di sana kita bisa merasakan kembali kehadiran energi mereka yang otentik, menatap sorot mata mereka yang penuh kasih, bahkan merasakan hangatnya pelukan mereka yang terasa begitu nyata menyentuh kulit sukma kita. Bagi banyak orang, mimpi semacam ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah reuni jiwa singkat di persimpangan dimensi, sebuah anugerah yang diberikan semesta untuk mengobati rasa rindu yang mungkin sudah lama mengendap dan menyesakkan dada. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam pertemuan ini. Yang ada hanyalah rasa takjub dan kelegaan yang luar biasa. Seolah-olah beban berat kerinduan itu diangkat seketika, menyisakan perasaan damai bahwa ikatan kasih sayang memang tidak pernah bisa diputus oleh kematian fisik sekalipun. Namun, sebagai pencari kebenaran, kita juga perlu belajar membedakan dengan bijak antara mimpi yang murni merupakan proyeksi dari rasa kehilangan kita sendiri dengan mimpi yang benar-benar merupakan kunjungan spiritual atau sapaan dari jiwa mereka.
Jika dalam mimpi itu sosok almarhum terlihat sedih, sakit, atau mengulang-ulang adegan masa lalu yang menyedihkan saat mereka masih hidup, besar kemungkinan itu adalah cara otak Anda memproses rasa duka atau trauma kehilangan yang belum tuntas Anda lepaskan. Sebaliknya, tanda dari sebuah kunjungan spiritual yang otentik biasanya ditandai dengan kondisi mereka yang terlihat jauh lebih baik, lebih muda, bercahaya, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa, seolah mereka ingin menyampaikan pesan nonverbal bahwa aku baik-baik saja di sini dan kamu pun harus berbahagia di sana. Pesan dalam kunjungan ini biasanya singkat, padat, dan menenangkan, tidak bertele-tele. Dan tujuannya semata-mata untuk memberikan kepastian batin agar kita yang masih hidup bisa melangkah rela dan tegar. Selain keluarga yang sudah tiada, fenomena menarik lainnya adalah pertemuan dengan sosok-sosok yang sama sekali tidak kita kenal wajahnya di dunia nyata, namun anehnya, batin kita merasa begitu akrab dan dekat dengan mereka, seolah-olah kita sudah mengenal mereka selama 1000 tahun. Anda mungkin pernah bermimpi, duduk berdiskusi dengan seorang tua bijaksana, berjalan beriringan dengan seseorang yang wajahnya samar, namun energinya sangat melindungi, atau sekadar bertatapan dengan sosok yang memberikan rasa aman tanpa kata-kata. Dalam banyak tradisi spiritual, sosok-sosok ini sering disebut sebagai soul family, keluarga jiwa, pembimbing spiritual, atau manifestasi dari higher self, diri yang lebih tinggi, yang mengambil wujud manusia agar lebih mudah berinteraksi dengan kesadaran kita yang terbatas. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian di muka bumi ini. Ada dukungan tak kasat mata yang selalu mendampingi pertumbuhan jiwa kita, siap memberikan petunjuk saat kita merasa tersesat atau putus asa. Lalu bagaimana dengan sosok yang menakutkan, sosok bayangan hitam, atau figur misterius yang seringkali mengejar-ngejar kita dalam mimpi hingga membuat kita terbangun dengan napas terengah-engah? Disinilah kita perlu mengubah perspektif kita secara radikal. Alih-alih menganggapnya sebagai hantu atau gangguan makhluk jahat dari luar, psikologi spiritual seperti pandangan Carl Jung melihat sosok ini sebagai the shadow atau bayangan diri. Sosok menyeramkan atau pengejar dalam mimpi seringkali adalah representasi dari bagian diri kita sendiri yang selama ini kita tolak, kita benci, atau kita sembunyikan rapat-rapat. Bisa berupa rasa marah yang tidak diakui, potensi yang ditekan, atau trauma masa kecil yang diabaikan. Ia mengejar bukan untuk menyakiti, melainkan karena ia ingin dilihat dan diintegrasikan kembali agar diri kita menjadi utuh. Ia menjadi monster hanya karena kita terus-menerus lari darinya, dan ia akan berhenti mengejar saat kita berani berbalik dan menyapanya. Dalam setiap pertemuan mimpi ini, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya terpaku pada siapa yang datang, tetapi juga mengamati dengan jeli apa yang terjadi dalam interaksi tersebut. Apakah mereka memberikan sesuatu kepada Anda? Sebuah benda yang diberikan dalam mimpi adalah simbol pesan yang sangat kuat. Misalnya, menerima sebuah kunci bisa berarti Anda akan segera menemukan solusi masalah. Menerima buku bisa berarti ajakan untuk belajar, atau menerima bunga bisa berarti penyembuhan hati. Bahkan, jika tidak ada benda yang diberikan, perhatikan gestur tubuh mereka. Apakah mereka tersenyum, menunjuk ke suatu arah, atau hanya diam mendampingi? Seringkali, diamnya mereka adalah jawaban itu sendiri, sebuah bahasa keheningan yang mengajarkan kita untuk tenang dan percaya pada proses hidup, mengingatkan kita
bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata saat ini juga. Hikmah terbesar yang bisa kita petik dari berbagai pertemuan di alam mimpi ini adalah kesadaran bahwa hidup kita ini multidimensi dan saling terhubung dalam jaring-jaring energi yang tak terlihat namun nyata. Kita sering merasa kesepian di dunia fisik yang serba individualis ini. Namun dunia mimpi membuka tirai tersebut dan menunjukkan bahwa ada ekosistem spiritual yang ramai dan penuh kasih yang selalu berinteraksi dengan kita. Menyadari hal ini seharusnya membuat kita merasa lebih kuat dan berani menghadapi tantangan hidup, karena kita tahu bahwa tim pendukung kita di dimensi lain selalu aktif memberikan sinyal, bimbingan, dan penghiburan di saat kita paling membutuhkannya. Bahkan ketika kesadaran kita sedang terlelap, tidur bukan lagi sekadar fase gelap gulita, melainkan sebuah ruang temu kangen dan ruang belajar yang sakral bagi jiwa yang sedang bertumbuh. Sebagai penutup etika spiritual yang baik, ketika Anda terbangun dari mimpi, bertemu dengan siapapun, entah itu orang tua yang sudah tiada, sosok guru, atau bahkan sosok bayangan diri sendiri, luangkanlah waktu sejenak untuk mengirimkan niat baik atau doa bagi mereka. Jika itu adalah almarhum, kirimkan doa terbaik sesuai keyakinan Anda sebagai hadiah cahaya untuk perjalanan mereka di sana. Jika itu sosok tak dikenal, ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan jika itu sosok bayangan, kirimkan rasa penerimaan dan kasih sayang pada diri sendiri. Respons kita yang penuh kasih setelah bangun tidur akan memperkuat koneksi batin ini, menjernihkan saluran komunikasi spiritual, dan menjadikan tidur kita sebagai sarana ibadah hati yang berkelanjutan, mengubah rasa takut atau bingung menjadi rasa syukur yang mendalam. Salah satu aspek paling menakjubkan dan seringkali membuat kita merinding dari dunia mimpi adalah kemampuannya untuk melampaui batasan waktu linear yang kita kenal di dunia fisik. Di dunia nyata, kita hidup dalam garis lurus. Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah masa kini, dan besok adalah masa depan yang belum terjadi. Namun, di dimensi spiritual, tempat jiwa kita berkelana saat tidur, waktu seringkali terlipat seperti selembar kertas, membuat masa lalu, masa kini, dan masa depan berada dalam satu titik pandang yang sama. Inilah yang menjelaskan mengapa terkadang Anda mengalami mimpi yang seolah-olah memberi bocoran tentang kejadian yang akan datang, sebuah fenomena yang sering kita sebut sebagai déjà vu, saat kejadian itu benar-benar terwujud di dunia nyata. Mimpi semacam ini bukanlah sihir atau kebetulan belaka, melainkan sebuah intipan singkat ke dalam cetak biru kemungkinan masa depan yang sedang dirajut oleh pilihan-pilihan Anda saat ini, memberikan Anda kesempatan untuk bersiap atau bahkan mengubah arah sebelum takdir itu diketuk palu. Tentu saja, hal ini memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana kita membedakan antara mimpi yang merupakan peringatan intuitif murni dengan mimpi yang hanyalah hasil dari ketakutan paranoid kita sendiri? Kuncinya terletak pada suara dan atmosfer emosi yang menyertainya. Ketakutan paranoid biasanya berteriak lantang, penuh kepanikan, kacau, dan membuat jantung berdegup kencang karena ia berasal dari ego yang takut kehilangan kendali. Sebaliknya, intuisi tingkat tinggi atau peringatan spiritual biasanya datang dengan energi yang sangat tenang, netral, dan tegas, layaknya seorang pembaca berita yang menyampaikan fakta penting tanpa dramatisasi berlebihan. Jika Anda bermimpi tentang sebuah bahaya, namun Anda merasakannya dengan kesadaran yang hening dan jernih, seolah ada suara yang berkata
berhati-hatilah di jalan ini. Itu seringkali adalah sinyal navigasi yang valid, berbeda dengan mimpi. Dikejar monster yang murni, dipicu oleh stres pekerjaan. Fungsi lain dari mimpi jenis ini yang jarang disadari adalah sebagai simulator penerbangan bagi jiwa kita. Sebuah mekanisme latihan spiritual untuk mempersiapkan mental kita menghadapi guncangan yang mungkin terjadi di depan mata. Terkadang, kita bermimpi mengalami kegagalan, kehilangan, atau konflik berat, bukan karena semesta ingin menyiksa kita, melainkan karena jiwa sedang melakukan simulasi agar sistem saraf dan emosi kita tidak kaget atau hancur jika skenario itu benar-benar terjadi. Dengan mengalami kesedihan itu, terlebih dahulu di alam mimpi, alam bawah sadar kita secara otomatis membentuk antibodi emosional dan ketahanan mental, sehingga ketika atau jika peristiwa itu terjadi di dunia nyata, kita akan merasa anehnya jauh lebih tegar dan siap, seolah-olah ada bagian dari diri kita yang sudah pernah melewati badai ini sebelumnya dan tahu jalan keluarnya. Mari kita renungkan sebuah skenario yang mungkin pernah Anda atau orang terdekat Anda alami. Seseorang yang sudah siap menandatangani kontrak kerjasama besar atau hendak melakukan perjalanan jauh, namun tiba-tiba membatalkannya di detik terakhir, hanya karena sebuah mimpi yang memberikan perasaan tidak enak yang begitu berat. Secara logika, keputusan itu tampak bodoh dan tidak berdasar, namun seringkali waktu membuktikan bahwa keputusan impulsif yang didasari oleh mimpi tersebut justru menyelamatkan mereka dari kerugian besar atau musibah fatal. Ini adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa berfungsi sebagai radar canggih yang mendeteksi gelombang bahaya atau ketidakselarasan energi jauh sebelum logika sadar kita mampu melihatnya. Mimpi tersebut bertindak sebagai mekanisme perlindungan diri, otomatis yang menarik rem darurat ketika kita sedang melaju ke arah yang salah. Namun, tidak semua mimpi masa depan berisi peringatan bahaya. Banyak di antaranya justru hadir sebagai pembawa solusi cerdas atas kebuntuan yang sedang kita hadapi. Sejarah mencatat banyak penemu, seniman, dan ilmuwan besar yang menemukan jawaban atas masalah rumit mereka justru ketika mereka berhenti berpikir keras dan membiarkan diri mereka tertidur lelap. Ketika otak sadar yang penuh keraguan beristirahat, akses menuju gudang kreativitas semesta terbuka lebar, memungkinkan solusi-solusi inovatif mengalir masuk ke dalam mimpi dalam bentuk simbol atau ide yang brilian. Jika Anda sedang bergumul dengan masalah hidup yang pelik, cobalah bawa masalah itu ke dalam tidur dengan niat meminta petunjuk. Seringkali Anda akan bangun dengan perspektif baru yang segar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyusun ulang kepingan puzzle di kepala Anda saat Anda terlelap. Oleh karena itu, mulailah untuk mempercayai radar batin Anda ini dengan lebih serius. Jangan lagi mengabaikan perasaan-perasaan halus yang tertinggal setelah Anda bangun tidur, terutama jika mimpi itu terasa mendorong Anda ke suatu arah tertentu atau menahan Anda dari sesuatu. Mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata ini seringkali merupakan checkpoint atau pos pemeriksaan spiritual sebelum Anda mengambil keputusan besar, memastikan bahwa langkah kaki Anda selaras dengan tujuan jiwa Anda yang sebenarnya. Anggaplah mimpi sebagai sahabat yang memiliki sudut pandang lebih tinggi, yang bisa melihat apa yang ada di balik tikungan jalan kehidupan, sementara pandangan mata fisik kita terhalang oleh tembok realitas saat ini. Menyadari kemampuan prekognisi dan navigasi dalam mimpi ini seharusnya menumbuhkan rasa percaya diri yang mendalam dalam diri kita, sebuah keyakinan bahwa kita tidak dilepas begitu saja di dunia yang keras ini tanpa panduan.
kita dilengkapi dengan sistem panduan internal, GPS, ilahiyah yang sangat canggih, yang terus-menerus memindai kemungkinan masa depan dan memberikan umpan balik melalui bahasa mimpi. Tugas kita hanyalah belajar untuk hening, mendengarkan, dan memiliki keberanian untuk mengikuti petunjuk arah tersebut. Karena bimbingan itu selalu ada, setia menunggu untuk kita perhatikan di setiap kali kita memejamkan mata. Namun, perjalanan menelusuri pesan mimpi tidak selalu berjalan di taman bunga yang indah. Ada kalanya kita dipaksa masuk ke lorong-lorong gelap yang menyesakkan napas, terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuh, dan jantung yang berpacu seolah baru saja lolos dari maut. Mimpi buruk adalah sisi lain dari mata uang spiritual yang seringkali kita hindari, kita benci, dan kita anggap sebagai gangguan tidur semata atau bahkan serangan energi negatif yang harus segera diusir. Sangat manusiawi jika reaksi pertama kita adalah ketakutan dan keinginan untuk melupakan pengalaman mengerikan itu secepat mungkin. Namun dalam kacamata ruh spiritual, mimpi buruk sesungguhnya bukanlah musuh yang datang untuk menghancurkan Anda. Ia adalah sisi bayangan yang meminta untuk dilihat, sebuah undangan yang dikemas dalam amplop hitam yang menyeramkan, karang. Namun isinya seringkali adalah kunci kebebasan jiwa yang selama ini Anda cari, namun tak kunjung ketemu di tempat yang terang. Cobalah untuk mengubah cara pandang Anda mulai malam ini. Bayangkan mimpi buruk bukan sebagai hantu yang menakuti, melainkan sebagai sebuah alarm kebakaran atau sirine ambulans yang berbunyi sangat kencang. Mengapa alarm harus berbunyi begitu memekakkan telinga dan mengganggu kenyamanan? Karena sinyal-sinyal peringatan yang halus dan pelan sebelumnya sudah terlalu lama diabaikan, sehingga sistem keselamatan jiwa Anda harus mengambil tindakan drastis untuk membangunkan Anda dari tidur panjang kelalaian. Mimpi yang menakutkan adalah cara jiwa berteriak lantang. Perhatikan ini sekarang juga. Karena ada ketidakseimbangan batin, luka yang membusuk, atau bahaya perilaku yang sudah mencapai titik kritis dan tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya dengan pura-pura baik-baik saja. Seringkali, akar dari mimpi buruk yang berulang tertanam jauh di dalam tanah masa lalu kita, bersembunyi di balik tumpukan trauma yang belum sembuh atau emosi-emosi berat yang kita kubur hidup-hidup karena kita merasa tidak sanggup menghadapinya saat itu. Kita mungkin bisa membohongi orang lain dengan senyuman di siang hari, tapi kita tidak bisa membohongi alam bawah sadar kita sendiri. Apa yang kita tekan ke bawah tidak akan mati. Ia hanya akan menunggu di kegelapan dan bermutasi menjadi bentuk-bentuk simbolis yang mengerikan dalam mimpi. Monster yang mengejar Anda, rumah yang terbakar, atau perasaan tercekik, semuanya adalah manifestasi dari rasa marah yang ditahan, kesedihan yang tak diizinkan menangis, atau rasa bersalah yang menggerogoti, yang kini naik ke permukaan, menuntut haknya untuk diakui dan dilepaskan. Dalam psikologi kedalaman, ada sebuah konsep yang sangat memberdayakan yang disebut shadow work atau pekerjaan bayangan, di mana monster atau sosok jahat dalam mimpi dilihat sebagai penjaga gerbang harta karun. Ingatlah dongeng-dongeng kuno di mana naga yang menyeramkan selalu menjaga emas atau permata yang berharga. Begitu pula dalam psikologi jiwa kita. Di balik ketakutan terbesar kita, seringkali tersimpan potensi kekuatan terbesar kita yang belum tergali. Sosok yang mengejar Anda dalam mimpi itu mungkin membawa energi ketegasan yang Anda butuhkan di dunia nyata, atau energi kreativitas liar yang selama ini Anda bungkam karena takut dinilai aneh oleh orang lain. Jadi, monster itu menakutkan bukan karena ia jahat, tapi karena ia membawa energi dahsyat
yang belum siap Anda kelola. Lalu, apa yang harus dilakukan jika mimpi buruk itu datang lagi nanti malam? Alih-alih lari terbirit-birit dalam ketakutan yang melumpuhkan, cobalah latih niat dalam batin Anda sebelum tidur untuk berbalik arah. Jika dalam mimpi Anda dikejar, beranikan diri untuk berhenti lari. Berbaliklah menatap sosok itu dan ajukan pertanyaan sakti ini. Siapa kamu dan apa pesan yang ingin kamu sampaikan padaku? Seringkali saat kita berhenti lari dan memilih untuk menghadapi bayangan itu, wujud menyeramkan mereka akan berubah seketika, menjadi sesuatu yang lebih lunak, menyedihkan, atau bahkan menjadi sosok anak kecil yang menangis minta dipeluk. Momen keberanian untuk berkonfrontasi dalam mimpi ini akan memicu efek domino penyembuhan yang luar biasa pada psikologis Anda di dunia nyata. Pahami juga bahwa mimpi buruk seringkali berfungsi sebagai mekanisme detoksifikasi emosional atau muntah jiwa, sebuah proses pembuangan racun-racun batin yang sudah terlalu penuh menumpuk di wadah kesadaran Anda. Sama seperti tubuh yang muntah untuk mengeluarkan makanan beracun agar menjadi sehat kembali, jiwa menciptakan skenario mimpi buruk untuk melepaskan tekanan stres dan trauma agar sistem saraf Anda tidak korsleting di dunia nyata. Jadi, ketika Anda terbangun dari mimpi buruk, alih-alih merutuk, cobalah untuk menarik napas panjang dan berkata pada diri sendiri, "Terima kasih, jiwaku, karena telah membantuku membuang beban emosi ini," dan rasakan kelegaan yang perlahan muncul setelah badai itu berlalu. Janganlah berkecil hati jika Anda masih sering mengalami mimpi buruk, karena itu tandanya jiwa Anda sedang bekerja keras melakukan renovasi besar-besaran di dalam sana, membersihkan debu dan kotoran masa lalu yang sudah usang. Hadapilah setiap mimpi buruk dengan keberanian seorang pejuang cahaya yang tahu bahwa tidak ada kegelapan yang abadi. Setiap monster yang Anda hadapi dan setiap ketakutan yang Anda sadari adalah satu langkah maju menuju keutuhan diri. Jadikan mimpi buruk bukan sebagai alasan untuk takut tidur, melainkan sebagai arena latihan spiritual untuk menempa mental Anda menjadi pribadi yang tidak lagi lari dari masalah, tetapi berani menatap mata masalah itu dengan penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Setelah kita menjelajahi berbagai makna dan lapisan dimensi di balik mimpi, kini tibalah saatnya kita membumikan pemahaman tersebut ke dalam tindakan nyata, karena pemahaman tanpa praktik hanyalah wawasan yang menguap sia-sia. Tantangan terbesar dalam bekerja dengan mimpi adalah sifatnya yang sangat efemeral atau mudah sekali hilang laksana kabut tipis yang terkena sinar matahari pagi. Saat Anda bangun, ingatan itu mungkin masih terasa utuh dan padat. Namun begitu kaki Anda menyentuh lantai dingin, atau begitu Anda mulai berbicara dengan orang lain, detail-detail berharga itu seringkali lenyap seketika dari genggaman memori. Oleh karena itu, langkah pertama dan paling krusial dalam menangkap pesan dimensi lain adalah kecepatan untuk merekamnya sesegera mungkin saat Anda berada di ambang batas antara tidur dan terjaga. Jangan biarkan jeda waktu mencuri pesan tersebut. Siapkanlah buku catatan kecil dan pena di samping tempat tidur Anda, atau gunakan aplikasi perekam suara di ponsel Anda, agar Anda bisa langsung menumpahkan apa yang tersisa di kepala sebelum logika duniawi mengambil alih sepenuhnya. Mungkin Anda berpikir bahwa mencatat mimpi adalah pekerjaan yang rumit dan melelahkan, seolah-olah harus menulis sebuah novel fantasi setiap pagi. Namun sesungguhnya, teknik dream journaling atau menjurnal mimpi ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan santai. Anda tidak perlu menuliskan narasi yang runtut dengan tata bahasa yang sempurna.
Cukup tuliskan kata-kata kunci utama, perasaan dominan yang Anda rasakan, warna-warna yang mencolok, atau simbol aneh yang paling membekas di ingatan. Tuliskan saja, rumah tua, perasaan cemas, warna biru laut, atau dikejar bayangan. Karena potongan-potongan kecil ini sudah cukup menjadi kail yang akan menarik kembali ingatan utuh mimpi tersebut saat Anda membacanya lagi nanti. Ingatlah bahwa jurnal ini adalah dokumen pribadi antara Anda dan jiwa Anda. Tidak ada orang lain yang akan menilainya. Jadi tulislah dengan jujur dan apa adanya. Seberantakan apapun tulisan Anda di pagi hari yang masih mengantuk itu. Saat Anda mulai rutin mencatat, perlahan-lahan Anda akan mulai menemukan harta karun yang tersembunyi, yaitu pola-pola yang berulang atau tema yang terus-menerus muncul tanpa Anda sadari sebelumnya. Mungkin Anda akan terkejut menyadari bahwa setiap kali Anda merasa tertekan di tempat kerja, Anda selalu bermimpi tentang air yang meluap, atau setiap kali Anda ragu mengambil keputusan, Anda bermimpi tersesat di labirin tanpa ujung. Mimpi yang datang berulang-ulang dengan tema yang sama adalah tanda yang sangat jelas bahwa ada pesan mendesak yang belum berhasil Anda pecahkan atau pelajaran hidup yang belum lulus Anda pelajari. Pola ini adalah cara jiwa mengetuk pintu kesadaran Anda berkali-kali dengan sabar. Ia tidak akan berhenti mengirimkan surat yang sama sampai Anda benar-benar membukanya, membacanya, dan melakukan perubahan yang diperlukan dalam hidup nyata Anda. Namun, ada satu jebakan yang harus dihindari oleh para pemula, yaitu keinginan untuk segera mendapatkan jawaban instan dan memaksakan arti pada mimpi saat itu juga dengan logika yang kaku. Bersabarlah dengan proses penguraian atau decoding ini. Seringkali, makna sebuah mimpi tidak langsung terlihat di pagi hari, melainkan baru akan klik dan terasa masuk akal beberapa hari atau bahkan seminggu kemudian. Jangan memeras otak Anda terlalu keras untuk menganalisis. Biarkan catatan mimpi itu mengendap seperti benih yang ditanam di tanah. Dan percayalah bahwa intuisi Anda akan memanen maknanya di waktu yang tepat. Seringkali, pemahaman itu datang tiba-tiba saat Anda sedang mencuci piring, sedang mandi, atau sedang melamun santai. Sebuah momen aha yang menyatukan kepingan puzzle mimpi dengan situasi hidup Anda secara sempurna. Untuk mendukung proses ini, cobalah bangun kebiasaan pagi yang baru dan lebih hening. Alih-alih langsung menyambar ponsel untuk mengecek media sosial atau berita yang bising begitu mata terbuka, berikanlah diri Anda waktu jeda 5 menit untuk tetap berbaring diam atau duduk hening di tepi ranjang. Gunakan waktu transisi ini untuk melakukan meditasi singkat, merenungkan kembali sisa-sisa rasa dari petualangan tidur semalam, dan membiarkan atmosfer mimpi itu meresap ke dalam kesadaran Anda tanpa gangguan. Momen hening di pagi hari ini adalah jembatan emas yang menghubungkan kebijaksanaan malam dengan aktivitas siang, memastikan bahwa ketenangan dan petunjuk yang Anda dapatkan tidak langsung terhapus oleh hiruk-pikuk kesibukan duniawi yang menanti. Seiring berjalannya waktu, saat Anda semakin rajin mencatat dan merenung, Anda akan mulai menyadari adanya fenomena sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna antara dunia mimpi dan dunia nyata. Anda mungkin bermimpi bertemu teman lama, dan sore harinya teman tersebut benar-benar menelepon Anda, atau Anda bermimpi tentang masalah kesehatan, dan hari itu tubuh Anda memberikan sinyal yang sama. Ini bukanlah hal klinik, melainkan bukti bahwa batas antara alam bawah sadar dan realitas fisik semakin menipis, dan Anda semakin selaras dengan ritme kehidupan yang lebih besar. Mengamati sinkronisitas ini akan memberikan rasa takjub dan keyakinan
bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak, melainkan ada benang merah rahasia yang sedang ditenun oleh tangan-tangan tak terlihat, menghubungkan mimpi malam Anda dengan kejadian siang Anda. Jadikanlah aktivitas mencatat dan mengurai mimpi ini bukan sebagai beban pekerjaan rumah tambahan, melainkan sebagai ritual spiritual yang sakral, sebuah bentuk penghormatan dan kasih sayang Anda kepada diri sendiri. Dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan mimpi, Anda sedang memberitahu jiwa Anda bahwa aku ada di sini, aku mendengarkanmu, dan aku menghargai setiap pesan yang engkau kirimkan. Sikap menghargai ini akan membuka saluran komunikasi batin menjadi lebih lebar dan lancar, sehingga mimpi-mimpi Anda ke depannya akan menjadi semakin jernih, semakin membimbing, dan semakin penuh makna. Ini adalah langkah praktis untuk menjadi sahabat bagi diri sendiri, merangkul setiap bagian dari kesadaran kita, baik yang tampak terang di siang hari maupun yang bersembunyi samar di balik selimut malam. Mimpi yang paling agung dan penuh makna sekalipun hanya akan menjadi sekadar arsip cerita fantasi belaka jika kita membiarkannya berhenti di buku catatan tanpa pernah kita wujudkan dalam tindakan nyata. Seringkali kita terjebak dalam rasa kagum sesaat terhadap keajaiban visual yang kita lihat saat tidur, namun lupa bahwa tujuan utama dari pesan tersebut dikirimkan bukan untuk menghibur kita, melainkan untuk mengubah kita menjadi versi manusia yang lebih baik. Esensi dari perjalanan spiritual yang sejati bukanlah seberapa sering kita terbang ke dimensi lain dalam tidur, melainkan seberapa mampu kita membawa oleh-oleh kebijaksanaan dari dimensi tersebut untuk diterapkan di bumi, di tempat kita berpijak saat ini. Integrasi adalah jembatan sakral yang mengubah sebuah mimpi yang abstrak menjadi realitas yang konkret, menjadikan wawasan batin sebagai bahan bakar untuk memperbaiki kualitas hidup, hubungan, dan pekerjaan kita sehari-hari. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang sederhana namun berdampak besar. Jika semalam Anda bermimpi berpelukan dengan seseorang yang pernah menyakiti Anda dengan penuh rasa haru, jangan hanya menyimpan rasa itu di dalam mimpi. Cobalah bawa energi pengampunan itu ke dunia nyata. Mungkin dengan mengirimkan pesan singkat untuk menyapa, atau setidaknya melepaskan rasa dendam yang selama ini membatu di hati Anda, menjadikan mimpi itu sebagai simulasi latihan untuk memaafkan yang sesungguhnya. Jika Anda bermimpi sedang terbang bebas menembus awan dengan penuh keberanian, jadikan itu sinyal untuk mengambil satu langkah berani di siang hari, entah itu menyuarakan pendapat di rapat kantor, memulai proyek yang tertunda, atau keluar dari zona nyaman yang membelenggu. Biarkan mimpi menjadi cetak biru, blueprint perilaku Anda, sehingga setiap tindakan yang Anda ambil di dunia nyata selaras dengan petunjuk yang diberikan oleh jiwa Anda. Ketika kita mulai serius mengintegrasikan pesan mimpi ke dalam hidup, perlahan-lahan cara pandang kita terhadap realitas duniawi ini pun akan ikut bergeser secara fundamental. Kita mulai menyadari bahwa kehidupan saat terjaga ini pun sebenarnya memiliki kualitas seperti mimpi yang lebih padat. Sebuah panggung sandiwara besar di mana kita datang untuk belajar, bertumbuh, dan mengalami berbagai peran. Wawasan ini membuat kita tidak lagi terlalu melekat atau stres berlebihan menghadapi drama kehidupan, karena kita tahu bahwa di balik setiap kejadian ada makna simbolis dan pelajaran jiwa yang sedang berlangsung, persis seperti dalam mimpi. Batas antara dunia sana dan dunia sini menjadi tidak lagi kaku, melainkan saling melengkapi. Siang hari, kita belajar lewat pengalaman fisik, dan malam hari, kita mengevaluasinya lewat pengalaman batin.
menciptakan siklus pertumbuhan yang utuh dan harmonis. Namun, dalam euforia menjelajahi dunia spiritual ini, ada satu hal krusial yang harus selalu kita jaga, yaitu keseimbangan atau grounding, membumi. Jangan sampai keasyikan kita membedah makna mimpi membuat kita menjadi manusia yang melayang, yang hidup di awan-awan imajinasi hingga melupakan tanggung jawab duniawi seperti bekerja, merawat keluarga, atau menjaga kesehatan tubuh. Spiritualitas yang sehat bukanlah pelarian dari realitas eskapis, melainkan justru kemampuan untuk membawa kualitas langit seperti ketenangan, kasih sayang, dan kebijaksanaan turun ke bumi untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret manusia. Kaki kita harus tetap menapak kuat di tanah, mengurus tagihan dan kewajiban dengan baik, sementara kepala dan hati kita terhubung dengan tuntunan ilahi. Itulah definisi manusia spiritual yang sejati. Anda akan tahu bahwa proses integrasi ini mulai membuahkan hasil ketika Anda merasakan perubahan kualitas rasa di dalam diri Anda yang semakin stabil dan damai. Tanda keberhasilannya bukan karena Anda menjadi sakti atau bisa meramal masa depan, melainkan karena Anda menjadi tidak mudah cemas, menghadapi ketidakpastian, dan tidak mudah reaktif terhadap gangguan luar. Ada rasa percaya diri yang tenang, quiet confidence, yang tumbuh. Karena Anda tahu bahwa Anda memiliki akses ke sumber bimbingan internal yang tidak akan pernah kering. Masalah mungkin tetap datang silih berganti, tetapi respons Anda terhadap masalah itu menjadi lebih bijak dan intuitif, seolah-olah Anda memiliki bocoran jawaban atau panduan strategi yang Anda dapatkan dari rapat Dewan Direksi Jiwa Anda setiap malam. Hargailah setiap langkah kecil yang sudah Anda tempuh dalam perjalanan membuka diri terhadap dimensi yang lebih dalam ini. Karena tidak semua orang memiliki keberanian untuk menengok ke dalam diri sendiri. Dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa untuk mengakui bahwa ego kita tidak tahu segalanya. Dan dibutuhkan keberanian besar untuk mau mendengarkan suara-suara halus yang muncul dari alam bawah sadar. Berikan apresiasi kepada diri Anda sendiri yang sudah bersedia menjadi murid kehidupan yang tekun, yang mau belajar tidak hanya dari buku dan guru di luar, tetapi juga dari guru bijaksana yang bersemayam di dalam relung hati dan mimpi Anda sendiri. Keinginan Anda untuk memahami mimpi adalah bukti bahwa jiwa Anda sedang rindu untuk bertumbuh dan mekar sepenuhnya. Ingatlah selalu bahwa memecahkan pesan dari dimensi lain dan mengintegrasikannya ke dalam hidup bukanlah ujian sekolah yang harus diselesaikan dalam satu malam dengan nilai sempurna. Ini adalah sebuah proses perjalanan seumur hidup, sebuah seni menyulam benang-benang hikmah yang mungkin baru akan terlihat pola indahnya setelah bertahun-tahun kemudian. Jangan merasa tertekan jika ada mimpi yang belum Anda pahami, atau jika Anda merasa gagal menangkap pesan penting. Bersabarlah dengan ritme jiwa Anda sendiri. Teruslah berjalan dengan penuh rasa ingin tahu dan kasih sayang. Nikmati setiap teka-teki yang hadir sebagai bumbu penyedap kehidupan, dan percayalah bahwa setiap pesan akan terbuka maknanya tepat pada waktunya saat Anda benar-benar siap untuk menerimanya. Kita telah berjalan cukup jauh, menelusuri lorong-lorong misterius kesadaran ini bersama-sama, berangkat dari rasa bingung dan pertanyaan yang menggantung saat kita terbangun dari mimpi yang begitu nyata, hingga akhirnya tiba pada pemahaman yang lebih terang bahwa pengalaman tersebut bukanlah kebetulan yang sia-sia. Apa yang mungkin awalnya Anda anggap sebagai gangguan tidur atau sekadar bunga tidur yang layu tak berbekas, kini perlahan mulai menampakkan wujud aslinya.
sebagai sebuah sistem navigasi canggih yang dianugerahkan semesta untuk memandu perjalanan jiwa Anda. Kita belajar bahwa di balik setiap simbol yang aneh, setiap pertemuan yang mengharukan, dan bahkan di balik setiap mimpi buruk yang menakutkan, selalu tersimpan niat baik dari diri sejati Anda yang ingin berkomunikasi, ingin melindungi, dan ingin melihat Anda bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Pemahaman ini mengubah rasa takut kita menjadi rasa takjub, mengubah kebingungan kita menjadi rasa ingin tahu, dan menjadikan malam-malam kita tidak lagi sepi, melainkan penuh dengan dialog batin yang kaya makna. Poin terpenting yang perlu Anda bawa pulang dari pembahasan ini adalah pengingat kembali akan hakikat siapa diri Anda yang sebenarnya. Bahwa Anda bukanlah sekadar tubuh fisik yang memiliki jiwa, melainkan Anda adalah makhluk spiritual abadi yang sedang menjalani pengalaman manusiawi yang sementara di bumi ini. Sebagai makhluk spiritual, wajar jika Anda memiliki akses ke dimensi-dimensi yang melampaui logika materi, dan mimpi adalah salah satu pintu gerbang utama yang membuktikan bahwa kesadaran Anda tidak terbatas oleh dinding kamar tidur atau hukum gravitasi. Menyadari hal ini akan memberikan Anda rasa harga diri yang mendalam dan ketenangan batin, karena Anda tahu bahwa Anda selalu terhubung dengan sumber kehidupan yang lebih besar dan bahwa ada mekanisme ilahiyah yang bekerja siang malam untuk memastikan Anda tidak tersesat dalam menjalani skenario kehidupan duniawi ini. Mulai saat ini, marilah kita lepaskan segala stigma negatif, rasa takut akan hal-hal mistis, atau kecemasan berlebihan tentang dimensi lain yang sering digambarkan menyeramkan oleh film atau cerita horor. Karena sesungguhnya dimensi batin itu adalah rumah bagi jiwa Anda sendiri. Gantilah rasa takut itu dengan rasa syukur dan kekaguman yang mendalam kepada Sang Pencipta yang telah merancang sistem psikis manusia dengan begitu rapi, indah, dan penuh hikmah. Betapa maha baiknya Tuhan yang tidak membiarkan hamba-Nya berjalan tanpa peta. Dia menitipkan kompas intuisi dan radar mimpi di dalam diri kita agar kita bisa membaca tanda-tanda zaman, memahami isyarat hati, dan menemukan jalan kembali menuju kebenaran dan kedamaian sejati. Tidak ada yang perlu ditakuti dari diri Anda sendiri, karena semakin dalam Anda menyelami samudra jiwa, semakin dekat pula Anda pada cahaya ilahi yang bersemayam di sana. Saya ingin berpesan kepada Anda dengan tulus, janganlah pernah takut untuk memejamkan mata di malam hari, dan jangan pula takut untuk membuka mata menyambut pagi, karena keduanya adalah dua sisi mata uang kehidupan yang sama dan tak terpisahkan. Tidur adalah waktu bagi jiwa untuk pulang, mengisi energi, dan mengambil bekal kebijaksanaan. Sedangkan bangun adalah waktu bagi raga untuk mewujudkan bekal tersebut menjadi karya dan kasih sayang nyata di dunia. Jadikanlah tidur Anda sebagai ibadah hening, sebuah penyerahan diri total untuk dibimbing dan dipulihkan, dan jadikanlah bangun Anda sebagai perayaan syukur atas petunjuk yang telah diterima. Dengan menjaga keselarasan antara dunia mimpi dan dunia nyata, Anda akan menjalani hidup dengan ritme yang lebih harmonis, tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, melainkan berselancar dengan anggun di atasnya. Sebagai bahan perenungan sebelum kita berpisah dalam narasi ini, saya ingin mengajak Anda bertanya ke dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Mimpi. Apakah yang belakangan ini sering sekali mengetuk pintu ingatan saya? Apakah ada pesan rindu, pesan peringatan, atau pesan semangat yang selama ini saya abaikan karena kesibukan? Cobalah untuk tidak mencari jawabannya dengan logika yang keras, tetapi biarkan jawaban itu muncul perlahan dari keheningan rasa Anda. Dengarkanlah ia, karena mungkin
Di dalam mimpi yang sering hadir itu, terdapat kunci jawaban yang sedang Anda cari-cari untuk membuka pintu rezeki, pintu jodoh, atau pintu penyembuhan yang selama ini terasa terkunci rapat. Terimalah pesan itu sebagai hadiah istimewa yang dikirim khusus untuk Anda, dari Anda, dan demi kebaikan Anda. Saya mendoakan dengan segenap hati, semoga setiap kali Anda meletakkan kepala di atas bantal, Anda mendapatkan istirahat yang benar-benar menyembuhkan setiap sel tubuh dan setiap lapisan jiwa Anda yang lelah. Semoga tidur Anda dijaga dari gangguan yang tidak perlu dan digantikan dengan mimpi-mimpi yang jernih, yang membawa kabar gembira, yang memberikan solusi cerdas, dan yang mendekatkan Anda pada ketenangan sejati. Semoga Anda selalu bangun dengan perasaan yang lebih segar, hati yang lebih lapang, dan keyakinan yang lebih kuat bahwa Anda selalu dibimbing, dilindungi, dan dicintai oleh semesta dalam setiap tarikan napas dan setiap kedipan mata Anda, baik saat sadar maupun saat terlelap. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami kedalaman makna mimpi bersama Ruha Spiritual. Semoga wawasan ini menjadi pelita kecil yang menerangi perjalanan malam-malam Anda selanjutnya. Jika Anda merasa pembahasan ini menyentuh hati dan memberikan manfaat bagi jiwa Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam komunitas ini dengan menekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama dalam episode-episode pencerahan berikutnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman mimpi unik Anda di kolom komentar, karena cerita Anda mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat jiwa lainnya. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya. Tetaplah hening, tetaplah sadar, dan salam ketenangan untuk jiwa Anda yang indah.